Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul Magnus Carlsen kalah lagi, pertanda gagal juara Champions Chess Tour. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Champions Chess Tour Opera Euro Rapid tepatnya pada ronde pertama yang berlangsung pada tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster berperingkat 9 dunia asal Amerika Serikat yaitu Wesley So menghadapi perlawanan Grandmaster nomor 1 dunia asal Norwegia yaitu Magnus Carlsen. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini So menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2770 menghadapi perlawanan Carlsen yang menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2862. Di sini Wesley So memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5 oleh Magnus Carlsen. Pembukaan pertahanan Sisilia, kuda F3 dan pion D6. Di sini langkah atau variasi berbeda ditunjukkan oleh Wesley So. Namun kita akan menunjukkan langkah yang paling sering dimainkan di posisi seperti ini ya. Dengan pion maju, pion pukul pion, dan kuda pukul pion. Namun, di sini jawabannya adalah dengan gajah skak di petak B5. Maka ini masuk dalam variasi Moskow, masih dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Gajah menutup ancaman skak, gajah pukul gajah dengan tempo skak di D7, dan menteri pukul gajah. Pion C4, kuda F6 mengincar pion putih, kuda C3 melindungi pion. Pion G6 persiapan V1 gajah, pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat yang tentu saja diterima oleh Magnus Carlsen ya, dengan pion C pukul D4 dan kuda pukul pion di D4. Gajah G7, pion F3, rokade pendek oleh Magnus Carlsen, dan gajah E3, benteng C8 mengancam pion putih, dan untuk melindungi pion tersebut dilangkahkan pion ke B3. Kuda C6 mengajak pertukaran kuda oleh Magnus Carlsen untuk sementara tidak diterima, dan Wesley So lebih memilih langkah safety dengan rokade pendek, menteri mundur ke D8, dan menteri ke D2. Di sini mungkin tujuan dari putih adalah gajah nantinya naik ke petak H6 untuk mengajak adu dengan gajah hitam yang menjadi pelindung paling utama atau pilar utama ya dalam pertahanan set raja dari Magnus Carlsen. Sehingga di sini ada langkah jitu dari Magnus Carlsen untuk meredam ancaman tersebut dengan menteri ke A5. Bayangkan apabila Wesley So melakukan langkah sefatal ini dengan gajah ke H6, maka jelas ini akan sia-sia bagi Wesley So. Gajah pukul gajah dan menteri pukul gajah. Di sini ada dua pilihan, apakah hitam memukul kuda dengan menteri atau memukul kuda dengan kuda. Jadi, jelas itu tidak mungkin dilakukan oleh Wesley So, sehingga dilakukan langkah benteng F menuju D1, menumpuk benteng dan menteri di satu lajur untuk mendominasi permainan dari lajur D. Kuda D7, kuda D ke E2, pion A6, pion A4, mencegah agar pion hitam di lajur B tidak bisa maju dua langkah. Pion E6 dan benteng A ke B1, benteng D8, gajah G5 ancam benteng hitam, benteng pindah ke E8, gajah F4 ancam pion hitam 3 kali, dan kuda menutup ancaman tersebut. Sebenarnya bisa saja ya oleh Wesley So melakukan langkah menteri pukul pion. Namun apabila ada langkah benteng ke D8, inilah yang repot bagi Wesley So. Walaupun Wesley So memiliki tempat untuk berpindah bagi menterinya dengan menteri ke petak A3, namun menteri putih menjadi pasif.
Oleh karena itu, langkah menteri pukul pion ini disimpan oleh Wesley Su dan memilih langkah lain pengembangan buah dengan pion ke H3, benteng A ke D8, raja H2, menteri B4, gajah G5 ancam benteng hitam. Agar benteng hitam tidak kabur-kaburan lagi, maka dilakukan langkah oleh Magnus Carlsen dengan pion ke F6 mengancam balik gajah putih, gajah kembali ke E3, dan kuda F7. Pion F4, pion F5 mengajak pertukaran pion yang diterima. Pion E pukul F5 dan pion G pukul F5. Kuda D4 mengajak pertukaran kuda, namun apa jawaban Magnus Carlsen? Dengan pion D5. Terjadi tarik ulur ya dalam permainan ini. Apakah akan memakan ataukah memakan? Jadi akan sangat banyak yang terjadi di pertarungan papan tengah antara kedua pemain. Pion C pukul D5, pion E pukul D5. Gajah mundur ke G1, kuda D6, menteri D3, kuda E4, kuda C ke E2, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, dan kuda pukul gajah. Kita lihat secara jumlah pion masih seimbang antara kedua pemain dan juga jumlah satu menteri, dua benteng, dan satu kudanya juga sama. Jadi permainan ini masih imbang bila melihat situasi hingga langkah ke-32. Namun kita lanjutkan. Raja pindah ke H8, benteng C1, menteri D6, menteri E3, dan di sini dilakukan langkah bagus oleh Magnus Carlsen dengan kuda ke G5. Jadi di sini tidak bisa pion pukul kuda karena menteri sedang memberikan pin terhadap pion putih yang sedang melindungi rajanya. Dan juga di sisi lain ada open, kuda berpindah, maka ada ancaman benteng hitam terhadap menteri putih. Itulah maksud dari Magnus Carlsen. Apa jawaban Wesley So? Dengan menteri mundur ke F2, kuda E4 ancam menteri putih, menteri pindah ke H4, benteng F8, benteng C2, menteri G6, benteng C7, dan benteng G8. Ada ancaman skak mat di petak G2. Benteng pindah ke G1 untuk memberikan support terhadap pion putih di G2, maka di sini dilakukan langkah yang cukup baik oleh seorang Wesley So dengan atau oleh seorang Magnus Carlsen maksudnya dengan benteng ke C8 mengajak pertukaran benteng, lalu dilakukan langkah benteng pukul pion dan benteng ke C3. Ada langkah bagus dari Wesley So dengan kuda ke petak E6. Jika menteri pukul kuda maka menteri pukul pion skakmat ya. Maka di sini apa yang dilakukan hitam dengan benteng ke C2 tampaknya ingin mengancam pion putih 3 kali. Kuda ke G5 menutup ya ancaman dari menteri dan benteng hitam terhadap pion putih. Benteng G7 mengajak pertukaran benteng, benteng skak di B8, benteng G8, benteng pukul benteng di petak G8 dengan tempo skak, raja pukul benteng, kuda pukul kuda di E4, dan pion pukul kuda. Raja H1, raja G7, pion G4, raja F7, pion G pukul F5, dan menteri pukul pion di F5. Benteng G5 ancam menteri hitam, benteng skak di C1, raja G2, benteng C2 skak. Ini posisi sudah sulit ya bagi Magnus Carlsen, dan di sini hanya bisa tempo skak saja. Raja F1, benteng C1 skak, raja E2, benteng C2 skak, dan setelah raja E1, tepat di momen ini Magnus Carlsen memutuskan untuk resign dari permainan ini dan Wesley So menang. Kita lihat mengapa di sini seorang Magnus Carlsen menyerah dari Wesley So.
jika misalkan dilakukan langkah benteng skak di C1, maka raja bisa ke D2. Lihat, ancaman terhadap menteri dan benteng hitam. Sehingga satu-satunya langkah terbaik di sini bagi hitam adalah dengan menteri mundur ke C8. Maka disinilah saatnya counter attack bagi seorang Wesley Su dengan menteri pukul pion skak. Raja punya pilihan apakah pindah ke baris 8 atau ke baris 6. Apabila pindah ke baris 8 maka akan skakmat ya, jelas. Namun apabila pindah ke, misalkan pindahnya ke sini, maka benteng skak, raja punya satu tempat dan akan hilanglah menteri. Dengan benteng pindah ke C6, ada tempo open skak menteri terhadap raja hitam. Misal raja pindah kemana di sini? Oh, di sini bahkan harus dilakukan langkah lain untuk menutup ancaman skak tersebut. Dengan raja pukul pion, maka jelas benteng pukul menteri dan benteng pukul benteng. Oke, dan juga kita akan melihat situasi di momen seperti ini. Mengapa saat di skak raja putih tidak berpindah ke sini? Sebenarnya ini langkah yang cukup bagus juga. Namun, apabila ini dilakukan, maka ada tempo skak demi skak demi skak yang akan diterima oleh Magnus Carlsen yang tentu saja akan membuat Wesley Su lebih lama untuk memenangkan permainan dengan cara sebagai berikut. Di sini mengorbankan benteng ya, dengan benteng skak, raja pukul benteng, dan bisa juga dengan mengorbankan pion lagi, pion skak, dan raja pukul pion. Maka disinilah skak-skak terus. Menteri ke E6 skak, benteng menutup. Menteri pukul pion skak, raja ke F2 misalkan, menteri C2 skak, benteng menutup misalkan, menteri C5 skak, dan seterusnya. Pokoknya incar skak, 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 skak terus. Sampai skak itu tertutup, barulah Wesley Su dapat serangan balik. Namun itu, kemenangan dari Wesley Su menjadi lebih rumit, sehingga harus diselesaikan dengan cara yang seperti tadi ya. Oke, ini adalah kemenangan yang sangat bagus bagi Wesley Su untuk memulai pertandingan di turnamen Champions Chess Tour ini. Dan ini juga menjadi cambuk ya bagi Magnus Carlsen agar dia bisa berbenah untuk laga-laga berikutnya dan untuk menjadikan partai-partai berikutnya sebagai kemenangan dirinya dan bisa juara di turnamen ini. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.